Nah, untuk itu mari kita mengimplementasikan instruksi 4 menteri, Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas ini di sekolah kita dengan terus memperhatikan protokol kesehatan. Supaya dengan demikian kita terbebas dari sebaran virus COVID-19 itu. Kalau kita sehat, kita tugas mencerdaskan anak-anak bangsa itu pasti berjalan lancar, dan anak-anak kita mampu sehat, maka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan. Betul. Nah, untuk itu saya himbau, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Buatlah bahagia orang tuamu, bapak ibu gurumu, dan seluruh masyarakat Kota Guru. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kupang, Dr. Andus Vincentius Sasi MPD di ruang kerjanya Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menerapkan sistem pembelajaran online, tetapi semenjak adanya keputusan bersama 4 menteri yang mengizinkan pembelajaran tatap muka paruh waktu, pihaknya sangat berantusias untuk menerapkan keputusan tersebut. Menurut Vincentius, diadakannya pembelajaran tatap muka paruh waktu, pemerintah bisa memberikan solusi untuk sekolah. Sedangkan bila dilihat dari pembelajaran daring sangat membutuhkan biaya yang besar, ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Kepsek SMA Negeri 7 menjelaskan bahwa sekolahnya tidak masuk dalam surveillance, namun pihaknya tetap menjalankan instruksi 4 menteri. Selengkapnya ikuti wawancara eksklusif channel News Daring bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kupang. Jalin kerjasama dengan kita pihak lembaga pendidikan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran di sekolah maupun juga kegiatan-kegiatan lain yang punya hubungan erat dengan pembentukan SDM di sekolah. Ingin saya menyampaikan bahwa mulai masuk semester kedua Januari 2021, pembelajaran masih menggunakan sistem online, daring. Itu berlangsung sejak Januari, Februari, Maret, dan mulai bulan April masih menggunakan sistem online. Namun ada surat edaran keputusan bersama 4 menteri bahwa mulai awal bulan Mei dan Juni harus ada sekolah-sekolah mulai tatap muka terbatas. Berdasarkan surat edaran dari 4 menteri, Bapak Gubernur NTT juga melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menginstruksikan supaya mulai uji coba tatap muka terbatas di sekolah-sekolah. Itu kurun waktunya bulan Mei dan bulan Juni. Nah, saya membaca apa maksud dibalik tatap muka terbatas untuk kurun waktu 2 bulan saja itu. Menurut saya sebagai pemerhati pendidikan, juga sebagai pimpinan sekolah SMA Negeri 7 Kupang, saya melihat bahwa tatap muka terbatas harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan supaya atasan kami dalam hal ini Bapak Kepala Dinas, Bapak Gubernur maupun 4 menteri yang adalah utusan pemerintah untuk melihat perkembangan pembelajaran pada masa pandemi itu. Nah, itu saya bermaksud bahwa ini kita harus buat sehingga pemerintah bisa mendapatkan solusi atau memberikan solusi buat sekolah. Karena memang
pembelajaran dengan menggunakan metode atau sistem daring online bisa-bisa saja. Guru-guru dan anak-anak sudah menjadikan pembelajaran daring itu biasa. Namun pemborosan itu terjadi pada biaya belanja paket data, biaya banyak biaya. Mumpung kalau di rumah punya wifi, internet yang memadai, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi sekolah SMA 7 ini kan anak-anaknya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang dari 1000 lebih ini yang di rumah punya fasilitas wifi mungkin hanya 200-an siswa. Nah, 900 lebihnya itu tidak. Nah, karena itu metode sistem tatap muka terbatas yang diinstruksikan oleh pimpinan dalam hal ini kepala dinas ya menjadi pilihan dan program yang harus diikuti. Dan di Kota Kupang ya selain 11 sekolah yang mengikuti tatap muka terbatas untuk dijadikan penelitian surveillance, ya SMA 7 tidak masuk dalam kelompok itu, tapi kami menjalankan perintah instruksi Bapak Kepala Dinas itu, sehingga ya kita ikuti tatap muka terbatas dan ujian sekolah juga tetap ujian luring di sekolah offline, dan sekarang ujian semester kita laksanakan ujian luring juga ya offline di sekolah dengan tetap mempertahankan menjaga protokol kesehatan dengan tegas, menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, ya, kita laksanakan dengan pengecekan suhu. Dan dari Nana selama pengecekan suhu selama ini tidak ada yang di atas 37. Semua ada di 36, 35, suhunya. Jadi saya anggap normal-normal saja. Dengan perlakuan ini tatap muka terbatas ini, ya. Baru-baru SMA 7 melakukan ujian nasional ya. Nah, apa ada kendala dalam waktu pelaksanaan ujian nasional hingga sekarang ujian kenaikan ini? Ya, kendalanya itu memang ada, yaitu pada saat ujian sekolah untuk kelas 12 atau kelas 3, nah, itu ada siswa kita yang ada di Sabu, ada di Rote, ada di Sumba, ada di Flores, lebih-lebih ada di Larantuka, dan juga kata siswa itu orang tuanya kena bencana di Larantuka. Jadi terhadap anak-anak seperti itu kita melakukan ujian sekolah dengan menggunakan sistem online daring. Dan itu semua mengikuti jadwal ujian daring, sehingga puji Tuhan alhamdulillah semua ikut dan memenuhi kriteria kelulusan, sehingga dari 405 peserta itu semua ternyata lulus 100% ya. 100%. Sekalipun ada yang ada di luar daerah. Betul, ada di luar Karena daerah. memang ini di luar jangkauan ya. Iya. Sekarang ini ada yang di luar daerah, ada juga di Kota Kupang, tapi alasannya sakit, ya mereka ikut ujian Daring. daring. Seperti itu. Terus dengan melihat animo siswa terhadap offline sekarang ini,
Bagaimana SMA 7 menyikapi ini untuk melanjutkannya ke atas? Iya, bahwa nanti laporan kita setelah ujian semester, kalau laporan untuk ujian sekolah sudah kita kirimkan laporan ke Dinas Pendidikan dan Provinsi dan Kebudayaan di Provinsi, dan sesudah itu kita buat laporan ke Dinas lagi untuk nanti Dinas yang mencarikan solusi bahwa dengan peristiwa pelaksanaan ujian sekolah dan ujian semester, ujian naik kelas, apakah bisa bulan 7 nanti tatap muka terbatas kita deklarasikan KBM tatap muka terbatas. Kalau KBM tatap muka terbatas, mungkin Bapak memberikan sedikit kejelasan seperti apa itu tatap muka terbatas? Iya, jadi KBM tatap muka terbatas itu dasarnya dari 4 menteri itu, surat edaran 4 menteri tadi. Yang dimaksud dengan tatap muka terbatas itu, kita mengeluarkan surat pernyataan pada orang tua, dan orang tua menandatangani apabila bersedia untuk ikut tatap muka terbatas, atau ada yang tidak bersedia. Nah, itu kita kelompokkan. Yang kepada yang mau ikut tatap muka terbatas, kita buat tatap muka terbatas. Kepada yang orang tuanya tidak menerima melalui pernyataan tadi, tanda tangan di atas meterai 10.000, kita melakukan pembelajaran daring. Apakah mereka menerima tawaran terbatas atau ada yang menolak? Banyak yang menerima dan ada yang menolak. Berapa banyak dari siswa yang ada? Saya belum hitung semuanya. Tapi tidak semua menerima ya? Ya, tidak semua menerima. Itu kata terbatas pertama. Ya. Terbatas kedua bahwa apabila tatap muka di kelas, maka jumlah total 36 siswa itu dipilah bagi dua, yaitu cuman 18. Jadi terbatasnya itu karena jumlah peserta di ruangan belajar itu di bawah 18 itu. Berarti 2 kali tatap muka? Iya, shift. Jadi shift, jadi 2 kali tatap muka. Tetap di ruangan yang sama, tapi dalam bentuk shift. Itu untuk menjaga jarak. Maka jarak duduk di ruang kelas itu harus dikurangi jumlah peserta, sehingga jaraknya itu bisa minimal 1 meter, bahkan seharusnya 1,5 meter. Dan ruangan kita, ruangan pelajaran itu sesuai dengan standar nasional, jadi bisa itu 1,5 meter atau 2 meter. Kalau pesertanya cuma 15 sampai 18. Itu tatap muka terbatas yang kedua. Yang ketiga itu mengurangi kerumunan. Kalau siswa banyak, ada mudah untuk mereka selalu berkelompok. Tapi kalau sedikit, ya bisa cepat bubar dan bisa pulang cepat ke rumah. Dan itu itu ya memang capek, satu pekerjaan yang tidak mudah. Dan jam terbatasnya itu satu mata pelajaran 30 menit. Ya. Kalau 1 hari 3, berarti 1 kali tatap muka masuk 7.15 atau 7.30, ya keluar 9.30, langsung pulang ke rumah. Jam 10.30 saya terima shift 2. Nah, beratnya ada di guru dan kepala sekolah, karena all time. Betul. Sepanjang waktu itu sulitnya di situ. Sedangkan mudah bagi anak karena itu untuk mengurangi jam kerja yang utuh, karena masa pandemik itu volume kerja itu tidak boleh terlampau banyak, nanti menimbulkan kurang imun tubuhnya. Nah, sehingga kita jaga cukup 1,5 jam. Nah, kenapa 1,5 jam itu bisa, tadi Bapak bilang bisa
kok daring, kok tiba-tiba ujian. Karena apa? Pagi ini pelajaran matematika misalnya, kemarin sore jam 4 guru sudah share materi ke siswa. Iya, betul. Jadi guru sudah share materi ke siswa sehingga malamnya itu atau sorenya siswa sudah harus baca materi yang ada di HP atau laptop. Lalu besok pagi tatap muka 30 menit itu dipakai untuk tanya jawab dan dapat gambaran dari guru, lalu mendapat tugas minimal 2 tugas, 1 nomor tugas atau 2 tugas, tidak boleh terlampau banyak untuk menjadi PR. Jadi dengan melihat cara mengajar begitu, bagaimana daya serap siswa dengan terhadap? Justru metode seperti itu, berdiskusi itu yang membuka floor itu bisa anak-anak bisa cepat paham. Karena anak-anak bertanya dari kekurang pengertian mereka atas materi yang sudah di-share kemarin. Betul. Ya, jadi guru juga sudah ada persiapan sih. Pesan saya ya, masa pandemik belum berakhir, belum selesai. Ya. Tapi tugas anak-anakku sebagai siswa peserta didik SMA 7 harus terus belajar. Tidak ada kata berhenti belajar pada masa pandemi. Sistem belajar kita ya tentu daring dan juga bisa luring. Tapi sudah ada surat kesepakatan 4 menteri, juga sudah ada instruksi dari Pak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bahwa kita harus mulai dengan tatap muka terbatas. Ya. Nah, untuk itu mari kita mengimplementasikan instruksi 4 menteri, Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas ini di sekolah kita dengan terus memperhatikan protokol kesehatan. Supaya dengan demikian kita terbebas dari sebaran virus COVID-19 itu. Kalau kita sehat, kita tugas mencerdaskan anak-anak bangsa itu pasti berjalan lancar. Dan anak-anak kita mampu sehat, maka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan. Betul. Nah, untuk itu saya himbau, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Buatlah bahagia orang tuamu, bapak ibu gurumu, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Itu saja. Shalom. Terima kasih banyak Bapak buat waktunya. Oke, terima kasih.